Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Baik Leo, kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini bertemakan tentang hal yang akan terjadi di bulan September. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, tapi ingat Leo, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, kita akan shuffle kartunya. Kamu renungkan sejenak, kamu bayangkan energi kamu, apa yang akan kamu rasakan. Oke. Hal penting apa yang akan terjadi di bulan September, rasakan lebih dalam apa yang akan terjadi. Hal penting apa? Nah, oke. Man holding a coin, hostilities, anxiety. Ada mirror. Nah ini sama ya. Oke. Nah, buat Leo, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan kan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu saat kita readingan ya. Baik, buat Leo, kita lihat apa yang akan terjadi ya, hal penting apa yang akan terjadi di bulan September. Nah, kehidupan kamu seperti apa nantinya kita akan coba lihat di sini. Di sini ada second chakra Archangel Ariel. Ya, bisa dikatakan ada bantuan yang akan kamu rasakan di sini dalam hidupnya kamu. Ya, secara saat ini ataupun sebelumnya kamu merasakan bahwa hidup ini ya sepertinya sangat sulit gitu ya. Sepertinya apapun yang aku inginkan kayaknya sulit deh dicapai gitu. Nah, jadi di sini kamu kadang menyadari bahwa segala sesuatu itu memang kita minta kepada yang Tuhan semesta alam gitu ya. Di sini kamu merasakan ada bantuan dari Tuhan di sini ya. Nah, itu yang kamu rasakan saat ini. Ya, bisa dikatakan hal pentingnya apa ya? Akhirnya kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang selama ini kamu pertanyakan dalam hati kamu. Kapan ya aku bisa sukses? Kapan ya aku bisa berhasil? Kapan ya aku bisa merasakan kebahagiaan gitu ya. Nah, di sini kamu akan merasakan itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di kartu pertama itu ada man holding a coin. Man holding a coin di sini menggambarkan bahwa ya apa yang menjadi tujuan kamu di awal ya sebelumnya itu akan terwujud. Di sini kamu sudah memegang koin itu. Ya artinya ya kamu sudah berhasil. Ya. Baik itu dalam hal pekerjaan kamu, baik itu dalam finansialnya kamu ya. Jadi terlihat jelas di sini bahwa apa yang sudah kamu planningkan ataupun apa yang sudah kamu usahakan selama ini akhirnya tercapai gitu loh. Nah, bisa saja di bulan September itu semuanya akan membaik gitu ya, baik itu dari segi pekerjaan kamu, finansialnya kamu, atau dari bisnisnya kamu gitu ya. Nah, itu akan terjadi. Terlihat di sini memang ada perjuangan dari kamu. Ada perjuangan yang benar-benar kamu lakukan dalam diri kamu. Di sini ada hostilities. Ya. Hostilities di mana di sini ya kamu memang terus berjuang ya, walaupun kamu saat terpuruk, walaupun kamu saat gagal lagi, kamu tetap melanjutkan usaha kamu. Tidak pernah kamu menjadi seorang yang pesimis. Kamu optimis di sini. Ya nggak apa-apa, walaupun gagal aku tetap maju. Ya gagal lagi ya aku maju lagi, gagal lagi aku bangkit lagi gitu ya. Nah di sini jadi terlihat kamu di sini seseorang pejuang sejati sih. Oke, Leo emang sih pekerja keras ya. Jadi Leo di sini apa sih yang sebenarnya kamu inginkan tuh itu akan tercapai. Tapi ya kadang kala butuh waktu, kadang kala ya
apa yang kita impikan ataupun kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tidak langsung memberikan. Ya kadang Tuhan juga memberikan waktu buat kita, atau pas saat kita membutuhkan ya baru Tuhan memberikan, kadang gitu. Jadi ya apapun sebenarnya di sini tentang hidup gitu ya, sebenarnya kita harus bersabar. Sabar sih intinya. Memang susah sih untuk sabar, untuk ikhlas itu susah, sulit sekali. Belajar ilmu ikhlas itu sulit sekali ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih gampang, apalagi kalau dengar kata-kata ikhlas gitu ya. Nah itu gampang sekali. Tapi kalau secara prakteknya, nah itu memang gak sulit. Kadang namanya manusia ya, kita itu ya selalu salah lah ya gitu. Jadi ya di sini kamu memang terus berusaha, berjuang, meminta kepada Tuhan. Apapun nanti hasilnya ya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan memberikan kepada kamu. Intinya kamu di sini sudah sadar, sudah tahu bahwa usaha dan doa itu yang paling penting buat kamu. Jadi ya Leo di sini terlihat memang seseorang yang pekerja keras, seseorang yang bisa melihat bahwa hidup ini saya seperti ini gitu loh. Memang harus perjuangkan, memang harus diusahakan. Kalau tidak kita akan ketinggalan ya itu. Jadi bisa dikatakan itu motonya kamu ya. Oke, buat Leo. Nah, di sini juga ada dimana bahwa terlihat ya memang Tuhan mungkin memberikan suatu keajaiban kepada kamu, memberikan suatu pertolongan atau bantuan kepada kamu. Ya memang kita selalu meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya memberikan, menjawab doa-doa kamu selama ini gitu ya. Karena ya mungkin kamu capek ya, lelah juga dengan kondisi ya, mungkin dengan kondisi keuangan seperti ini, dengan kondisi percintaan aku seperti ini. Kapan aku bahagianya gitu loh, kapan aku ketemu dengan orang yang benar-benar tulus. Secara ya selama ini kamu sudah berjuang nih mencari seseorang yang benar-benar ya tulus, mencari seseorang yang benar-benar tidak manipulatif atau tidak toksik. Karena kamu ya ketemu dengan orang seperti itu yang membuat kamu merasa bahwa ya hidup ini seperti apa ya, kenapa aku tidak pernah ada bahagianya gitu ya. Atau dulu ya mungkin kamu beranggapan bahwa aku mulai bahagia nih, aku mulai bisa nih gitu ya mendapatkan atau menemukan seseorang, ternyata yang ketemu lagi ya itu juga orangnya gitu ya. Ya seperti itu lagi, yang toksik, yang hanya memanfaatkan kamu. Dan kadang juga ada yang pergi tanpa berita gitu ya. Nah itu yang kamu rasakan, dan akhirnya kamu jenuh sendiri, bosan sendiri. Kamu merasa bahwa wah kayaknya dengan kehidupan aku seperti ini kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Jadi ya di sini akhirnya kamu mencoba menyadari bahwa ya hidup ini memang harus diperjuangkan gitu ya. Dan akhirnya ya dengan kamu bisa sudah mulai berusaha membuka hati juga, dimana kamu juga dulu mempunyai masalah dengan percintaan ya. Nah yang seperti kita ceritakan tadi ya. Jadi ya dan sini yang ada juga kondisi dimana kamu merasakan kebingungan ya. Kamu masih merasakan energi masa lalu, itu yang terlihat di sini. Kenapa? Ada mirror di sini dengan seseorang itu yang membuat kamu bingung juga. Kenapa sih aku kok mikirin dia? Kenapa sih kok masih ada sih gitu energi dia sama aku gitu. Secara yang mungkin selama ini kamu beranggapan dia itu yang tidak dewasa, dia itu yang hanya memanfaatkan kamu gitu ya. Tapi kamu merasa bahwa kita itu ada mirror gitu loh, kayak masih ada ikatan secara spiritual antara kamu dengan dia. Itu yang membuat kamu merasa bingung, jenuh juga. Ini rasa apa sih gitu. Secara aku itu tidak mau disakiti lagi, aku tidak mau dengan kondisi seperti ini. Nah itu, jadi harapan kamu di sini, walaupun kita mirror, walaupun kita ada suatu persamaan ya kamu tidak ingin disakiti gitu loh. Ya lebih baik aku menarik diri dari itu sih. Nah itu bagi kamu yang mungkin bingung ya, jenuh juga dengan hubungan seperti itu, kamu harus bisa cepat keluar dari masalah itu. Kalau tidak keluar dari masalah itu, kamu ya akan terjebak dalam situasi seperti itu, dan kamu tidak akan bisa membuka hati kamu, dan kamu tidak akan bisa memberikan kesempatan buat orang untuk masuk ke dalam hati kamu gitu ya. Nah itu.
secara kadang-kala takdir itu berkata ya seperti ini. Kadang kita bisa loh, maksudnya wah kalau aku memang ditakdirkan seperti ini dengan dia, secara dia mungkin orangnya tidak baik ataupun toksik gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kita semuanya sebenarnya manusia ini ya apa ya, baik semua. Hanya saja kadang ya mungkin beda-beda keberuntungan lah ya, atau karena faktor lingkungan itu yang membuat kita berubah, karena faktor keluarga ya itu yang membuat kita berubah, seakan-akan ya itu yang menjadi takdir hidupnya kita gitu loh. Tapi ya kita bisa merubah itu semua dengan apa ya, dengan berdoa, minta kepada Tuhan ya. Itu semuanya itu sebenarnya sama, manusia itu sama semuanya, baik semua gitu loh, tidak ada yang jahat, tidak ada yang ya seperti itulah. Kadang-kadang ya memang keadaan yang menuntut dia seperti itu gitu ya. Jadi walaupun kamu memang udah mirror sama dia, walaupun kamu sudah merasa bahwa wah nggak bisa melepaskan dia dan dia juga tidak bisa melepaskan kamu, sebenarnya ya itu bisa dikatakan ya Tuhan mentakdirkan kamu dengan dia, dan disitulah tugas kamu bisa untuk merubah dia, mengajarkan dia banyak hal ya, menuju ke perubahan dirinya dia ya. Mana tahu nanti ada kebahagiaan di depan bersama dia gitu loh. Itu sih ya. Ya kalau lihat di sini, dimana kamu ya dengan hubungan yang tidak ada kepastian juga, dengan hubungan yang mungkin tidak ada apa ya, tidak ada tujuan, dan akhirnya kamu mencoba perlahan-lahan masuk ke dalam pikirannya dia. Kamu mencoba untuk mengajak dia agar ya bisa berubahlah dari sifat seperti itu, dari sikap seperti itu gitu ya. Ya kadang seseorang itu bisa berubah itu ya melalui kita gitu loh. Memang Tuhan yang menggerakkan hati dia, tapi ya Tuhan mungkin mengirimkan kita untuk bisa merubah dia gitu loh. Nah seperti itu, ada kok yang seperti itu. Ya mungkin dia dulu mungkin tidak peduli sama kamu, ataupun dia cuek sama kamu, atau dulu dia egonya tinggi. Nah itu tugas kita untuk bisa meredam semuanya, untuk bisa mengontrol ataupun menyeimbangkan semuanya gitu ya. Nah itulah kalau mirror di sini, kadang-kala ya yang punya kelebihan, yang punya kekurangan ya bisa ditutupi lah satu sama lain gitu ya. Nah itulah Tuhan menciptakan kita itu berbagai kekurangan dan berbagai kelebihan, agar kita bisa menyadari, menyikapi ya, menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching ya silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, nah cek di kolom deskripsi, di sana ada beberapa readingan kita lampirkan ya, sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Baik, kita akan lihat di sini hal penting apa lagi yang akan terjadi ya. Kita akan lihat oke. Sulit ya, kita ulang lagi. Apalagi hal penting yang akan terjadi? Oke, ada Five of Swords. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Kita ada di bawah ya. Oke, ada Cancer versus Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Cancer versus Scorpio lagi. Nah, ini juga elemen air ya. Kita susun dulu ya. Nah, satu lagi di sini ada Nine of Cups. Elemen air kayaknya dominan sekali ya dengan kamu saat ini. Cancer versus Scorpio, dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat Leo. Kita lihat di sini. Oke. Terlihat memang di sini ada perubahan dalam hidup kamu. Ada beberapa orang nanti yang akan terkoneksi sama kamu, ataupun yang akan datang kepada kamu yang mungkin ingin ketemu, atau udah kangen sama kamu, atau ingin reunian gitu ya. Di sini ada terlihat, dan di sini ada kebahagiaan sih
tapi sifatnya sementara gitu loh. Ya bisa dikatakan kamu dengan dia itu nanti akan ada suatu pertemuan ataupun akan ada suatu reunian ya. Di sana ya mungkin akan sesuatu yang terjadi ya. Kamu ketemu dengan seseorang ya, bisa dikatakan seseorang itu orang yang sudah pernah kamu kenal ya, tapi ya secara dulunya itu ya hanya say hello aja. Saat itu ya udah beberapa kali ketemu ya seakan-akan kamu beranggapan orang itu ya punya ikatan sama kamu atau punya soul connectionnya, secara kamu merasa wah ini orangnya kok cantik banget gitu ya, wah ini orangnya kok ganteng banget gitu ya. Jadi seolah-olah kamu menemukan wah ini pujaan hati aku gitu ya. Jadi di sini banyak pilihan nanti sih sama kamu akan ya ada beberapa orang yang akan datang kepada kamu ya, mungkin ingin bertemu atau dia ingin ya menjalin suatu hubungan gitu ya, karena di sini juga terlihat sih, atau ada yang mengundang kamu untuk ke pestanya dia gitu ya, karena di sini ada juga ya terlihat ada suatu kebahagiaan yang kamu rasakan. Bisa saja itu membuat ya suatu perubahan dalam diri kamu nantinya ya, suatu jalan yang diberikan oleh Tuhan buat kamu, dimana kamu akhirnya menyadari bahwa hidup ini harus dinikmati gitu loh ya. Jangan kamu terlena dengan masalah-masalah masa lalu gitu ya, yang dulu ya pasti masa lalu itu pasti sering keingat, apalagi cara seseorang yang menyakiti hati kita ya, itu sih yang diingat ya, bukan apa-apanya ya. Kayaknya kok tega bener ya gitu, kok bisa-bisanya nyakiti hati aku gitu ya, itu yang kamu pikirkan. Jadi di sini kamu akhirnya ya menyadari bahwa ya hidup ini harus apa ya, harus bisa lebih bahagia, harus bisa kita ciptakan kebahagiaan itu. Nah itu terlihat di sini ya. Kamu akhirnya memang sabar ya, orangnya terlihat sabar. Kamu terus berjuang, kamu terus merasakan bahwa ada nih masukan-masukan atau effort-effort yang kamu rasakan dalam diri kamu gitu loh. Ya mungkin ada energi juga yang masuk ke dalam diri kamu, dimana bahwa wah ini loh, kamu harus bisa berubah gitu loh. Jangan kamu begini-gini terus, kamu nanti akan merasakan ya tidak akan ada perkembangan dalam hidup kamu gitu ya, seperti itu. Dan sepertinya kamu akan ya berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu ya. Akan ada nih orang itu akan bisa ketemu dengan kamu gitu loh. Jadi seseorang itu ada yang berbeda usia dengan kamu ya, tapi kamu merasa nyaman sih dengan dia kalau dilihat di sini, Leo. Nah itu yang kalau kamu rasakan, seseorang itu ya di sini kan ada beberapa orang, terlihat beberapa orang yang mempunyai perasaan sama kamu. Ya mungkin bisa saja dia sudah lama mengenal kamu, atau ya bisa saja dia sulit untuk masuk ke dalam kehidupan kamu karena secara kamu belum bisa membuka hati kamu gitu ya. Nah di sini dia mulai berjuang lagi, dia mulai berusaha lagi, karena selama ini dia hanya sering melihat-lihat kamu aja, sulit untuk menggapai kamu. Itu yang dirasakan dia. Entah ini dia atasan kamu, entah dia itu atasan suami kamu gitu ya. Ya atau maksudnya itu teman-teman ya. Kalau atasan suami intinya di sini ada orang ketiga ya. Enggak segitu. Tapi di sini kalau di Three of Cups itu memang menggambarkan ada energi orang ketiga. Ya bisa saja di sini kamu yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, ya terkoneksi dengan seseorang yang ya seperti kamu gitu loh. Itu bisa menggambarkan. Jadi seseorang itu yang mungkin akan mendekat ke kamu hanya sekedar untuk mencari suatu kesenangan sesaat, atau dia hanya mencari pelarian gitu ya. Ya mungkin dia merasakan dalam keluarganya itu dengan pasangan sahnya itu dia tidak merasa ada suatu yang wah gitu ya, yang bisa membuat dia bahagia atau nyaman atau terpuaskan gitu ya. Jadi di sini dia pengen mencari seseorang yang benar-benar memuaskan dia gitu loh. Karena di sini terlihat dia orang yang penuh wibawa, dia orang yang penuh dengan ya seperti public figure lah ya dia gitu. Jadi seolah-olah dia di sini sangat mengagumi kamu, seolah-olah dia pengen merasakan bahwa kenyamanan bersama kamu itu sih. Nah, tapi kamu di sini memang harus berhati-hati. Kalau seandainya kamu ketemu orang seperti itu yang sudah punya hubungan, yang sudah punya pasangan gitu ya, maksudnya kamu ya kalau bisa menjauh sih gitu ya, karena nanti kamu juga yang akan merasa tersakiti lagi.
kan kamu sudah capek juga nih dengan kondisi seperti ini, kamu tidak pengen lagi terulang lagi, jadi udah kamu hiraukan aja energi-energi seperti itu, biar kamu fokus ke seseorang yang memang benar-benar ingin memulai suatu hubungan dengan kamu. Di sini ada Page of Cup ya. Page of Cup di sini menggambarkan bahwa akan ada seseorang di antara orang-orang yang menyukai kamu. Memang ada seseorang itu yang benar-benar pengen berkomitmen sama kamu, yang pengen selalu berbagi dengan kamu. Itu yang terlihat di sini. Oke, gitu Leo. Nah, mudah-mudahan orang itu benar-benar ya tulus ya. Ya, semoga kamu dengan dia ditakdirkan untuk bersama. Secara kalau dari segi finansial di sini kamu benar-benar ya sudah mapan, sudah berhasil, sudah bisa dikatakan kamu itu ya sudah mapan ya gitu. Jadi kamu di sini memang harus benar-benar bisa merasakan energi orang yang masuk ke dalam diri kamu, bahwa itu apakah energi positif ataukah energi negatif. Karena begini, kalau seandainya kamu ketemu lagi dengan orang yang salah, nanti kamu juga merasakan sakitnya lagi ya, seperti sebelumnya. Oke, buat Leo. Nah, mungkin itu dulu diri kita ya. Mungkin itulah salah satu hal penting yang akan terjadi di bulan September, di mana kamu akan ketemu dengan banyak orang, di mana kamu akan merasakan kesuksesan juga gitu ya. Ya, di sini terlihat memang ada perubahan ya. Kamu di awal mungkin dulu kamu merasa kapan ya aku bisa sukses, kapan ya aku bisa berhasil, nah gitu. Dan ternyata ya semua itu terjadi gitu loh. Ya, tapi memang harus ada usaha di situ. Memang harus ada perjuangan di sini ya. Harus, kalau tidak ada kamu tidak akan bisa berhasil dalam segala hal. Oke, baik Leo, mungkin itu dulu diri kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bisa bahagia lagi, ketemu dengan ya orang-orang yang mencintai kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dewa, dadah.